Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu visualisasikan garis keputusan pada sebaran data dan lakukan analisis kualitatif bagaimana model memperlakukan data yang melenceng. Nah, setelah model SVM itu dibangun, ini untuk hasil garis keputusannya, lalu yang jika ditulis dalam Y sama dengan YX plus B, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dicek dari visualisasi untuk decision boundariesnya, ini terlihat eh, model cukup baik untuk memisahkan label 0 atau label standar dan juga label 1 untuk di anomalinya. Dan ini untuk decision boundariesnya di SVM-nya. Nah, sebenarnya kalau dicek juga ternyata ada 8 data. Model tersebut memiliki cenderung kurang tepat karena memang ada 8 titik yang melenceng, di mana ada 3 untuk yang harusnya standar tapi diprediksi sebagai anomali dan 5 data yang harusnya anomali tapi diprediksi sebagai standar. Nah, untuk data yang melenceng tersebut, sebenarnya model SVM tidak langsung mengubah garis keputusan agar semua titik tersebut itu benar. Nah, makanya model itu cari garis pemisah yang terbaik berdasarkan si mayoritas datanya. Nah, sebenarnya dari titik yang melenceng itu tetap diperhitungkan untuk proses pembentukan boundariesnya, tapi tidak membuat dia jadi mendominasikan posisi si garis keputusannya. Jadi ada titik-titik yang posisinya lebih dekat ke cluster kelas yang lawannya, sehingga tapi tetap aja model itu membiarkan titik tersebut untuk disalah diklasifikasikannya. Nah, sebenarnya ini juga terjadi karena memang SVM menggunakan parameter penalti C. Kalau di sini gunanya parameternya C sama dengan 1.0 atau defaultnya, sehingga sebenarnya si model ini masih memberikan toleransi terhadap sebagian kesalahan klasifikasi. Nah, tapi kalau misalnya si model ini dipaksa untuk ngikutin semua titik yang melenceng atau C-nya kita besarin, maka garis si boundariesnya ini atau garis keputusannya ini bisa bergeser terlalu jauh dan hasilnya malah pemisahan data utamanya menjadi kurang baik. Nah, selanjutnya untuk nomor berikutnya, hitung dan laporkan performansi model menggunakan akuransi dan advance score, kemudian jelaskan mengapa nilai akurasi dan advance score-nya berbeda. Nah, ini untuk hasilnya, untuk akurasi untuk yang pertama dulu, mengapa nilai akurasi dan advance score berbeda. Ini untuk hasil akurasi dan advance score-nya, akurasi di 0,84 dan advance score-nya di 0,8333. Nah, di sini dari kami buatkan juga confusion matrix untuk melihat perbandingannya. Nah, sebenarnya model ini tuh berhasil memprediksi 22 data standar dengan benar dan juga data 20 data untuk anomali yang benar. Nah, sebenarnya di sini juga ada yang salah, ada 3 di data standar yang salah prediksi sebagai anomali dan ada 5 data anomali yang salah diprediksi sebagai standar. Nah, kalau dihitung manual, ini akurasi dengan rumus TP plus TN dibagi total, dan juga advance score itu mempertimbangkan nilai recall dan juga nilai precisionnya. Nah, setelah dihitung juga dan setelah diperhatikan bahwa sebenarnya advance score itu sedikit lebih rendah karena memang matriks ini memperhatikan nilai precision dan juga recall pada kelas positif, yaitu si kelas anomalinya. Nah, kalau dilihat di sini itu anomalinya ada yang salah itu ada 5, sehingga sebenarnya recall-nya malah menjadi menurun dibandingkan precision-nya. Nah, karena nilai F1 score itu sangat berpengaruh terhadap recall dan precision, jadi kalau misalkan ada yang salah, itu ngaruh ke nilai F1 score-nya. Makanya di sini advance score nilainya jauh lebih rendah dibandingkan nilai akurasinya. Nah, secara kesimpulannya sebenarnya perbedaan ini disebabkan karena si akurasi ini itu dia melihatnya prediksinya itu secara keseluruhan model. Jadi dia tidak memperhitungkan nilai recall dan juga precisionnya. Sementara kalau advance score ini lebih cenderung memperhatikan keseimbangan antara nilai precision dan juga recall-nya. Nah, selanjutnya metrik mana yang lebih relevan untuk kasus data dengan sebagian data melenceng. Nah, sebenarnya untuk kasus ini khususnya terkait apa namanya
untuk kasus ini untuk terkait kendala di sistem, nah sebenarnya advance score itu lebih relevan dibandingkan dengan akurasi. Bukan hanya karena memang adanya data melenceng, tapi sebenarnya, eee kalau di sini itu kita nggak apa namanya, kita perlu, kelas anomali ada kelas yang penting yaitu di kelas anomali. Nah, jika si kelas anomalinya ini bisa salah diprediksi, malah diprediksi sebagai standar, maka kondisi bermasalah tersebut bisa tidak terdeteksi. Jadinya sebenarnya, hal ini penting, untuk ketahui, jadi advance score itu lebih penting walaupun sebenarnya akurasi juga tetap berguna untuk melihat performa umumnya. Tapi advance score itu lebih tepat untuk menilai kemampuan model untuk, mengenali, kelas positif atau kelas anomali. Mungkin itu sekian, presentasi dari kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.